Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bela negara. Perkenalkan, kami kelompok 3 dari kelas praktikum pemrograman mobile yang akan menjelaskan dan juga mempresentasikan terkait aplikasi Halovic. Sebelumnya, perkenalkan, anggota kami beranggotakan 5 orang yang terdiri dari Bakah Maulana Masur dengan NIM 144, Zakwan Yudis Pratama dengan NIM 102, Faisal Rizky Utama dengan NIM 101, Bezal Yahuda dan Muhammad Hulu dengan NIM 121, dan saya sendiri Lauzen Nuzul Asfar dengan NIM 126. Untuk selanjutnya, latar belakang akan dibacakan atau akan disampaikan oleh kerabat saya, Faisal Rizky Utama. Baik, terima kasih Mas Lauzai atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari aplikasi Halo Evika. Jadi, aplikasi pada dasarnya merupakan hasil dari proses pengembangan yang dilakukan menggunakan teknologi modern sehingga dapat dimanfaatkan dengan perangkat mobile, sehingga mempermudah proses pengelolaan maupun pemantauan suatu kegiatan. Penggunaan teknologi telah banyak digunakan maupun diterapkan pada perangkat-perangkat yang mampu digunakan secara mudah seperti halnya smartphone dengan sistem operasi khususnya Android, memberikan keuntungan untuk penerapan di seluruh bidang yang berkaitan dengan aspek kehidupan manusia. Dan dalam kehidupan kampus, mahasiswa seringkali telat mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kegiatan penting terkait administrasi atau perkuliahan, termasuk informasi perkuliahan kelas besar. Hal tersebut berdampak, pada terlewatnya acara atau pengumuman penting yang diselenggarakan fakultas, bahkan terlewat mengikuti, perkuliahan. Selain itu, alur yang panjang dalam pengajuan aduan dan aspirasi membuat mahasiswa merasa kesulitan dalam melakukan pengaduan. Dengan begitu, komunikasi antar pihak fakultas dan mahasiswa menjadi sulit untuk dilakukan. Lalu selanjutnya, ada solusi. Nah, jadi solusinya ini, permasalahan di atas dapat diselesaikan, dengan menggunakan bantuan teknologi, yaitu, mengembangkan aplikasi perangkat berjalan, Halo Evika, yang ditujukan, untuk gadget Android. Aplikasi ini menyediakan fitur berita yang mengandung informasi penting, prestasi mahasiswa, maupun berita seputar fakultas. Fitur pengaduan transparan yang menampilkan pengaduan secara terbuka, serta informasi perkuliahan kelas besar di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Lalu selanjutnya ada tujuan. Jadi tujuan aplikasi Halo Evika ini yaitu, aplikasi yang dibuat untuk mempermudah mahasiswa mengakses informasi terkait kegiatan yang diselenggarakan oleh fakultas, menampilkan info kelas besar kepada mahasiswa, lalu memberikan layanan pengaduan kepada fakultas agar apresiasi saran dan kritik dari mahasiswa dapat dengan mudah menyampaikannya ke fakultas. Lalu ada manfaat. Hadirnya aplikasi Halo Evika ini adalah solusi untuk mahasiswa yang ingin berpartisipasi dengan kegiatan, serta dapat meningkatkan daya tarik mahasiswa untuk memberikan apresiasi dan kritik kepada fakultas, karena aplikasi Halo Evika ini dapat mempermudah mahasiswa. Lalu aplikasi ini dibuat dengan user friendly agar user dapat menggunakan aplikasi ini dengan nyaman. Lalu selanjutnya kelebihan aplikasi akan disampaikan oleh Mas Zakwan, dipersilakan. Ya, di sini ada kelebihan aplikasi. Kelebihan dari aplikasi Halo FIK ini yaitu aplikasi ini dapat menampilkan info kelas besar dan berita penting bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer. Lalu, aplikasi ini dapat memberikan info apresiasi terhadap mahasiswa yang berprestasi. Selain itu, mahasiswa dapat dengan mudah memberikan kritik atau saran terhadap pihak fakultas. Next. Lalu selanjutnya ada mockup. Next. Yang pertama terdapat splash screen. Splash screen di sini berisi logo dan kalimat pembuka yang berdurasi 3 detik. Lalu yang kedua yaitu landing text. Pada halaman landing text ini terdapat activity yang berisi penjelasan singkat aplikasi Halo FIK dan mengandung tombol yang membawa user ke dalam tampilan utama aplikasi. Next. Yang ketiga terdapat main activity. Pada bagian home terdapat berita dan prestasi mahasiswa FIK serta bersifat terbuka bagi user yang melakukan login maupun tidak. Yang keempat yaitu detail berita. Pada detail berita ini terdapat isi dari berita yang telah ditampilkan di fragment home. Ya, pemapar selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Lauza.
Oke, baik. Fitur selanjutnya adalah pembatasan fitur. Pada bagian pengaduan, kelas besar dan profil, jika pengguna yang tidak melakukan login memilih salah satu dari menu tersebut, maka akan ditampilkan fragmen pembatasan fitur seperti gambar di atas. Sekaligus memunculkan tombol yang akan membawa pengguna ke dalam halaman autentikasi. Selanjutnya ada activity login. Untuk autentikasi sendiri, HelloFig menyediakan dua pilihan, yaitu melalui email atau dengan autentikasi Google. Selanjutnya, ada register activity. Pada halaman register tersedia input email dan password sebagai identitas pengguna. Dan juga seperti biasanya, untuk fitur login akan ada fitur lupa password, di mana pengguna akan diberikan diberikan solusi untuk bagaimana nantinya bisa mengganti password. Salah satunya dengan mengirimkan kode autentikasi ke email. Ya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh kerabat saya, Bezali Al-Yahuda Darmawan Hulu. Oke, selanjutnya itu ada slide masuk dengan Google. Ini biasa untuk mempermudah login ke aplikasinya. Jadi kami menambahkan opsi untuk login dengan akun Google atau email Google. Selanjutnya ada daftar pengaduan. Bagian daftar pengaduan ini berisi daftar pengaduan yang telah diajukan oleh para pengguna. Ini yang seperti contoh ada beberapa, ada 3. Selanjutnya ada form layanan pengaduan. Ini dapat untuk mengadu ini bisa dapat sebagai anonim atau mencantumkan identitas. Ini ada judul pengaduannya dan juga isi dari pengaduannya, saran, kritik, atau pengaduan yang tertera. Selanjutnya ada form layanan pengaduan, itu yang mencantumkan nama. Untuk mencantumkan nama ada satu form yang isinya untuk mengisi identitas itu aja. Oke, next. Selanjutnya ada slide pemberitahuan berhasil mengirim pengaduan. Ini layar interaktif yang menunjukkan bahwa pengaduannya telah berhasil terkirim. Selanjutnya ada pembatasan fitur informasi kelas besar. Ini karena jadi jika kita login, ada user yang login bukan menggunakan email FIK, itu akan menampilkan fitur ini hanya tersedia untuk mahasiswa FIK gitu. Jadi ini pembatasan informasi gitu. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kerabat saya, Zakwan. Ya, selanjutnya terdapat pada mockup selanjutnya terdapat informasi kelas besar atau daftar mata kuliah. Pada layar ini terdapat info kelas besar yang terdiri dari Internet of Things, Big Data, kecerdasan buatan, dan pemrograman mobile. Lalu selanjutnya terdapat halaman detail mata kuliah. Layar ini berisi detail kelas besar suatu mata kuliah beserta statusnya. Di pojok kanan detail terdapat tombol yang menambahkan pengingat kelas besar ke dalam aplikasi kalender. Lalu terdapat halaman profil pengguna yang berisi tentang identitas informasi pengguna yang terdiri dari nama, status atau NIM, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, lalu email. Lalu selanjutnya yaitu edit profil pengguna. Terdiri dari form untuk merubah informasi identitas pengguna. Lalu halaman terakhir yaitu About Us. Layar About Us ini berisi tentang informasi pengembangan aplikasi Halo FIK ini. Ya, sekian dari kelompok kami. Selanjutnya akan dikembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan ada demonstrasi yang akan diperlihatkan oleh Mas Bakah. Mas Bakah, dipersilakan. Terima kasih Mas Faisal. Izin share screen. Ya, saat ini saya akan melakukan demo aplikasi Halo FIK dengan case user tidak melakukan login. Muncul splash screen, lalu muncul ke landing text. Selanjutnya, nah, jika user tidak melakukan login, maka aplikasi hanya bisa menampilkan halaman home yang berisi berita seputar FIK dan prestasi mahasiswa. Dan bisa melihat berita seperti ini, lalu bisa melihat About Us yang berisi informasi pengembangan aplikasi. Di sini ada nama-nama pengembang beserta
sosial media atau emailnya. Kembali, jika user yang tidak melakukan login, klik salah satu navigasi pada navigation bar di bawah ini, akan tertampil halaman pembatasan fitur. Selanjutnya, saya akan menemukan case jika user melakukan login dengan email biasa atau email yang bukan merupakan email FIK UPN. Masuk sini, login berhasil. Jika user dengan email biasa mengklik navigasi di pengaduan, maka akan tertampil daftar pengaduan seperti ini. Dan user dengan email biasa bisa mengajukan pengaduan. Bisa dengan anonim atau mencantumkan identitas. Kita akan coba dengan mencantumkan identitas. Misalnya identitasnya umum, judul pengaduan, lalu isi dari pengaduan tersebut. Kirim, muncul layar notifikasi bahwa pengaduan telah berhasil terkirim. Kembali, sudah masuk ke sini. Jika user mengirim pengaduan sebagai anonim, maka akan tertampil seperti ini, yaitu dengan identitas ditulis sebagai pengguna anonim. Jika user dengan email biasa melakukan navigasi ke kelas besar, maka akan ada layar pembatasan fitur, yaitu fitur ini hanya tersedia untuk mahasiswa FIK. Profil, seperti biasa, menampilkan informasi pribadi pengguna, ada edit, bisa merubah informasi pengguna sesuai yang diinginkan pengguna. Simpan. Lalu setelah ini saya akan menemukan case jika user melakukan login dengan email FIK. Coba log out. Untuk email FIK, saya coba login dengan password dengan Google. Ya, jika user telah melakukan login dengan email FIK, maka akan tertampil prodi dan email di sini. Lalu bisa ke kelas besar, memilih salah satu dari mata kuliah. Ya, tertampil di sini detail pertemuan tersebut. Dosen, status, tanggal dan waktu, dan tempat. Lalu ada tombol untuk menampilkan event. Bisa ditambahkan event di sini. Akan masuk ke intent calendar. Jadi save. Ya, pengingat telah ada ya di kalender sini. Kembali. Lalu di sini ada change password atau merubah password. Jika user mengisi dengan email yang telah didaftarkan, maka Firebase akan mengirimkan verifikasi email tersebut untuk selanjutnya dikirimkan form untuk mengisi perubahan password. Ya, cukup sekian untuk demo aplikasi. Saya kembalikan kepada saudara moderator. Terima kasih. Sama-sama. Ya, itu dia tadi pemaparan kita terkait aplikasi Halovic yang basisnya adalah untuk membantu mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer dalam kegiatan akademik, mulai dari penentuan kelas besar sampai dengan pengajuan aduan. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Saya mewakili kelima teman saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih banyak. Sekali lagi, kami dari kelompok 3 mata kuliah praktikum pemrograman mobile mengucapkan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lauze Nuzulul Asfar dengan NIM 2010-512-126. Baik, nama saya Faisal Rizky Utama dengan NIM 2010-512101. Nama saya Bakah Maulana Masyur dengan NIM 2010-512-144. Nama saya Zakwan Yuda Prastama dengan NIM 2010-512-102. Nama saya Bezaliel Yahuda Dermanhulu dengan NIM
20 10 51 21 21.